Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Stephen Alfandi Pranata dengan NIM 1812000586 dari program studi Sistem Informasi Universitas Amikom Yogyakarta. Eh, Usia saya saat ini yaitu 21 tahun dan saya berasal dari Sintang, Kalimantan Barat. Saat ini saya sebagai pemilik studio ya, Kemania Studio namanya, yang alamatnya itu di Jalan Perumnas, di Kelurahan Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Tentunya dari Kemania Studio tersebut pasti punya visi misi ya. Eh, visi misi visi kami yaitu menjadikan media fotografi sebagai jasa foto dan video demi kepuasan pelanggan. Tentu kami juga punya misi yaitu memberikan pelayanan yang maksimal dengan harga yang cukup terjangkau. Lalu ada yang kedua itu meningkatkan pelayanan secara berkala sesuai dengan perkembangan. Memberikan kualitas SDM dan teknologi sesuai tuntunan konsumen. Jadi awalnya nih saya membuat membangun studio ini awalnya bersama sama teman-teman saya ya yang dari ya dapat proyek lah yang kecil-kecilan ya acara nikahan ya. Jadi pada saat itu tuh saya juga kepikiran, kan saya dapat banyak ini nih, dapat banyak proyek nikahan nih. Kenapa kami tidak membuat studio saja? Dan lalu saya mengajak teman-teman untuk bergabung supaya ya kita membuat jadi tim dan studio yang saya bangun ini dapat berkembang. Terus lama kelamaan akhirnya studio kami ini juga menjadi lumayan besar. Nah, dari studio yang kami buat ini kan tentunya ada ya tujuan ya untuk mencapai visi dan misi ya. Jadi itu saya menurut kalau saya bilang ke teman-teman ya bahwa itu pelanggan itu adalah yang utama. Pelanggan itu ada yang utama. Jadi apapun kebutuhan pelanggan, apapun yang pelanggan minta itu adalah keputusan yang dapat dipertimbangkan ya. Jadi ya intinya kita berusaha untuk yang terbaik terhadap pelanggan. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut pasti ada masalah ya, pasti. Pertama itu ada masalah internal dan eksternal. Nah, kalau misalnya ada masalah tersebut pasti kita ya melakukan inilah kumpul bareng lah di kafe. Biasanya sih di kafe atau enggak di tempat-tempat yang enak lah atau di studio ya. Jadi kita ngumpul, kita brainstorming, kita ngomong nih apa sih masalah-masalah yang kalian hadapi dan kita akan mengambil jalan pintasnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi kondisi pandemi COVID-19 ini tentu masalahnya juga lumayan ya. Jadi kami dan teman-teman ya kami satu studio ya ini untuk menghadapi masa pandemi itu pertama kita punya 4 rencana ya, yaitu kreatif melihat peluang bisnis. Nah, kreatif melihat peluang bisnis itu gini, di pandemi COVID-19 saat ini kan pasti banyak yang ngetren ya. Ya kayak foto foto saat di rumah, foto bareng keluarga. Nah, itu juga bisa nih jadi kayak foto keluarga atau foto bareng yang konsepnya itu di rumah masing-masing. Yang kedua, ikuti tren belanja konsumen. Nah, tren belanja konsumen ini banyak. Salah satunya kuliner ya. Nah, ini selama pandemi ini kan kebanyakan orang jarang keluar hanya untuk membeli makan. Jadi mereka pesan pesan melalui ojol ya. Jadi diantar ke rumah. Nah, tentunya ini dari pihak penjual pasti dia ingin menciptakan inovasi. Nah, kami di sini mengikuti trennya itu agar
ya kami membuka jasa untuk memfoto atau memasarkan makanannya melalui foto. Jadi kami desain, kami bikin konsepnya, kami foto, dan kemudian pihak restoran akan membayar jasa kami sebagai ya timbal baliknya lah. Tuh, jadi ada bisa juga fashion. Nah, fashion ini kan banyak yang belanja di rumah. Rata-rata orang juga kan selama pandemi ini kan di rumah. Jadi dia kemungkinan di depan komputer ya. Jadi dia bisa lihat iklan kayak Shopee ya misalnya ya. Nah, itu jadi kami juga membantu dari para pengusaha atau yang kecil-kecilan yang di bidang kuliner dan bidang fashion gitu. Terus yang ketiga itu melalui promosi media sosial. Untuk promosi media sosial ini kami memposting melalui IG dan Facebook. Di mana IG ini kami memberikan testimoni yang ada dari para pelanggan yang udah pernah menggunakan jasa kami. Jadi kami membuka juga diskon untuk pelanggan-pelanggan yang sesuai selama pandemi ini. Yaitu keempat itu memberikan diskon untuk pelanggan yang mengambil paket tertentu. Nah, maksudnya ini diskon yang mengambil paket tertentu ini seperti paket jasa foto dan video sekalian edit, itu kami berikan diskon. Ya, misalnya ada diskon atau enggak dikasih ya bonus lah seperti free cetak atau dan lain-lain. Nah, dari studio yang saya pimpin ini tentunya kami sebelum melakukan konsep pasti kami diskusi dulu ya atau brainstorming dulu. Kami tanya-tanya dulu nih, tanyakan ke pendapat bagaimana sih konsep ini menurut kalian masing-masing. Nanti jika sudah maka akan ditemukan titik tengah untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi gaya kepemimpinan yang saya gunakan ini untuk memimpin studio Kemania ini yaitu dengan menggunakan gaya kepemimpinan demokrasi. Nah, di mana pemimpin ini selalu membuka kesempatan yang sama besar bagi anggota timnya untuk berpartisipasi lebih aktif untuk mengambil keputusan. Karena sebelum kita ngambil keputusan ya kita pasti dengar dulu lah pendapat teman-teman yang mungkin pengalamannya lebih banyak atau yang pernah menghadapi masalah tersebut. Nah, itu kita dengarkan. Nanti kita dengarkan pendapat yang lain-lain. Jika sekiranya keputusannya sudah ditemukan, maka kita secara bersama-sama mengambil keputusan tersebut. Contohnya ini ya gimana? Ya saat ini ya klien meminta kita untuk mengatur konsep foto dan video dalam acara nikahan. Nah, jadi kita tuh tanya dulu nih tim video. Menurutmu gimana nih, Mas? Konsep video yang klien minta. Nah, si tim video itu maka pasti bilang seperti menurutnya yang lebih baik. Lalu yang konsep yang foto itu juga nanti akan menyesuaikan dari tim video. Nah, nanti akan dikumpulkan semuanya, maka dapatkanlah titik tengah, lalu kita putuskan. Oke, mungkin sekian dari penyampaian yang pengalaman saya sebagai pemimpin, yaitu Kemania Studio. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.